Oke, ini fenomenanya dulu mungkin sedikit. Sebagaimana kita tahu ya, mayoritas penduduk di bumi ya 4 miliar orang ya kurang lebih berada di tier 4 atau di bagian bawah piramida gitu ya. Nah, pendapatannya rata-rata per tahun adalah kurang dari 1.500 US. Sedangkan kita tahu ya tier 4 ini adalah pasar yang demand-nya cukup ini ya cukup potensial ya, kemudian bisa dibilang sebagai pasar multi triliun dolar gitu ya, karena sangat banyak hal-hal yang bisa dieksplor ya, tergantung nanti bagaimana perusahaan atau MNC kira-kira dapat mengambil peran di kue yang ini nih ya, yang mungkin quote and quote untouchable ya. Ya sebentar kalian join ya. Oke lanjut, kita sudah tahu datanya bahwa mayoritas ada di tier 4. Oke, nah kemudian tanggung jawab bisnis terhadap lingkungan ya, ataupun ya dalam hal pendekatan berkelanjutan ya, kita ya atau perusahaan dalam berbisnis tidak bisa hanya memperhatikan masalah profitnya saja, sebagaimana teorinya Elkington ya, bahwasanya harus selain profit harus ada people ya atau orang-orang masyarakat yang diperhatikan, dan juga tentunya planet itu sendiri ataupun lingkungan ya, yang bahkan banyak emiten di Indonesia sudah memodifikasi itu 3P tadi sebagai dasar. Ada yang mereka sudah mengklaim diri mereka itu udah 4P ya, nambah lagi satu lagi produk sebagai poin berikutnya, yaitu mereka meng-create produk yang memang dibutuhkan oleh konsumen, yang kemudian juga itu menjadi solusi ya atau memecahkan masalah bagi konsumen. Jadi mereka startnya mulai dari riset dulu, start from demand gitu ya, dicari pasarnya dulu, butuhnya apa, permasalahannya apa, baru create produk dan seterusnya ya, ada noble purpose di dalamnya. Nah begitu juga kalau kita lihat ya pendekatan ya di slide ini, bahwasanya sebenarnya segala sesuatu itu saling saling bersinergi ataupun simbiosis mutualisme gitu ya, karena memang baik dari sisi kita sebagai perusahaan ataupun kita sebagai rumah tangga itu tentunya tidak lepas interaksinya gitu ya. Kita bekerja di perusahaan ya menjadi sumber bagi perusahaan, sumber daya yang kemudian menghasilkan uang, yang uang kita tadi itu juga kita belanjakan lagi kepada perusahaan ya, artinya ada aktivitas ya ataupun ekonomi itu bergerak ya, memutar. Nah konsep ini ya, ini ada ya fenomena-fenomena tadi itu ya harus ditangkap oleh multinational company dengan jeli, karena secara teori banyak asumsi-asumsi dari perusahaan multinational company yang menganggap ya atau memandang sebelah mata pasar tier 4 yang cukup luas ya, cukup prospek. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa kok tier 4 ini gitu ya yang diperhatikan. Kenapa nggak tier 1 2 3 aja gitu toh. MNC udah kaya gitu ya dengan tier 1 2 3. Nah, salah satu diantaranya adalah tadi ya, karena tier 4 tadi ataupun kalangan bawah tadi yang penghasilannya di bawah 1.500 US per tahun gitu ya. Nah, itu merupakan pasar multi triliun dolar. Ya, kemudian juga ya ada kaitannya juga dengan demand yang besar, ya kan, ada permintaan yang besar, kuenya banyak gitu ya, tapi pemainnya itu mungkin belum dimaksimalkan ataupun dalam hal ini MNC itu belum mapping ataupun belum mengeksplor secara serius pasar di tier 4 ini gitu ya. Selain itu, kenapa MNC harus memperhatikan ya pasar tier 4 juga kaitannya dengan masalah sosioekonomi ya, karena memang salah satu yang menjadi ya perhatian bagi MNC ataupun perusahaan internasional kalau mau masuk ke bisnis ke suatu negara adalah dimensi sosioekonominya gitu ya. Dalam buku bisnis internasional disebutkan misalkan beda treatment antara kalau perusahaan mau masuk ke Bangladesh ya, beda dengan cara masuknya ke Swiss gitu ya. Boleh jadi kalau perusahaan internasional ataupun MNC mau masuk ke perusahaan di Bangladesh gitu ya, boleh jadi produk dasar ataupun kebutuhan pokok ya itu jauh lebih menjanjikan gitu ya. Tapi sebaliknya kalau kita ya MNC atau perusahaan internasional
mau masuk atau ekspansi ke Swiss, ya maka boleh jadi produk komplementer lah yang demand-nya pas gitu ya. Artinya ini juga perlu menjadi perhatian bagi MNC terkait dengan sosioekonomi. Jadi tidak melulu memaksakan ekspansi di negara maju. Bentar. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya ya, mengapa MNC harus perhatikan Tier 4 tadi? Karena kaitannya dengan stabilitas makro. Sebagaimana kita tahu, retail ya, ataupun ekonomi rakyat ya, ekonomi kerakyatan itu merupakan fondasi ekonomi ya bagi suatu negara, ya kaitannya dengan krisis gitu ya. Misalkan kalau kita tahu mungkin krisis 97-98, krisis Asia, kemudian krisis global tahun 2008 akibat subprime mortgage. Nah, itu yang menjadi bantalan adalah ya retail gitu ya, ataupun masyarakat yang memang dia bergerak di sektor informal gitu ya. Sehingga penting bagi MNC ya untuk mendukung Tier 4 ini ya, mengangkat Tier 4 ini karena kaitannya juga untuk menjaga stabilitas makro. Oke, kemudian poin berikutnya mengapa? Karena terkait dengan kurva pengalaman. Ini juga banyak sudah dijawab oleh teman-teman di pertanyaan forum, bahwasanya ya bisa gitu ya, produk ramah lingkungan itu juga dijual kepada masyarakat yang Tier 4 ataupun quote and quote untouchable tadi ya. Karena kenapa? Karena adanya kurva pengalaman ini gitu ya. Semakin perusahaan memproduksi banyak teorinya gitu ya, maka dia kemungkinan akan lebih efisien ya harga produksi per unit barangnya gitu ya. Sehingga nggak ada alasan lagi harusnya bagi perusahaan internasional ataupun perusahaan besar MNC untuk tidak mengikut sertakan ya Tier 4 tadi ke dalam marketnya gitu ya. Oke, lanjut ya. Terus setelah mengapa, ya kemudian apa kira-kira hal-hal yang bisa dilakukan ya oleh multinational company tadi? Ya, banyak hal ini diantara hal-hal yang mungkin ya yang saya kepikiran. Yang pertama tadi noble purpose ya yang sudah kita bahas. Ya, bahwasanya perusahaan MNC ataupun perusahaan internasional ya bisa memulai bisnisnya dengan noble purpose, sehingga ya tentunya noble purpose ini adalah tujuannya adalah beyond bisnis gitu ya, tidak hanya sekedar bisnis ya. Maka tentunya kalau tujuannya beyond bisnis ataupun noble purpose, tentunya Tier 4 harusnya terseret juga ya, bisa keangkat juga gitu ya, karena ada tujuan mulia gitu ya untuk mengangkat Tier 4 ini atau mengikut sertakan Tier 4 ini yang menjadi lebih berdaya gitu ya. Kemudian apalagi yang sekiranya bisa dilakukan oleh MNC ya. Hal lainnya adalah bisa dengan inklusi keuangan dan juga inklusi akses ya. Artinya mungkin ya green product masih identik dengan harganya yang mahal ya, belum belum bisa dijangkau oleh semua kalangan gitu ya. Tapi MNC bisa tuh memberikan program-program tertentu ya melalui inklusi keuangan. Artinya banyak juga MNC yang diversifikasi bisnisnya buat startup gitu ya, kemudian juga ya macam-macam lah, peer-to-peer lending dan seterusnya. Nah, ini bisa juga ya bagi MNC untuk memberdayakan Tier 4 tadi ya, menciptakan produk ramah lingkungan untuk Tier 4 tadi dengan inklusi keuangan ya, sekalian keuangannya dibuat skemanya agar Tier 4 ini dapat mengakses produk ramah lingkungan. Ya, kemudian yang bisa dilakukan selanjutnya adalah mengoptimalisasi teknologi ya. Sekarang topiknya banyak macam-macam menarik ya. Ada AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya, ataupun robotics ataupun mungkin masih internet ya dan lain sebagainya. Itu bisa dioptimalisasi ya agar mungkin produksi lebih efisien ya, sehingga produk jual lebih murah dan ujung-ujungnya adalah Tier 4 tentunya dapat mengakses produk-produk ramah lingkungan yang sebelumnya identik dengan harga yang mahal ya. Kemudian apalagi ya apalagi yang bisa dilakukan ya, CSR dan edukasi ya. Hal berikutnya yang bisa dilakukan tentu ini kaitannya juga dengan people ya, pemberdayaan
ya khususnya adalah CSR dan edukasi kepada tadi ya target konsumen yang berada di tier atau tingkatan keempat ya. Sekalian tuh kita memberikan CSR, mungkin ada dana atau budget perusahaan ya, sekalian kita buat ya, kita edukasi juga apa produk-produk ramah lingkungan, sekaligus dana CSR-nya bisa diberdayakan juga ya untuk apa digunakan ya di desanya gitu ya, bangun apa pertanian yang apa sistem irigasinya pebaik gitu ya, mungkin juga ada pabrik-pabrik mini gitu ya yang bisa di join atau kolaborasikan dengan perusahaan inti gitu ya, atau dengan MNC tadi gitu ya, sehingga masyarakat tidak hanya diedukasi secara teorinya, tapi juga budgetnya tadi, anggarannya tadi bisa dimaksimalkan di implementasinya gitu ya. Kemudian hal ini juga tentunya membantu pemerintah ya, biasanya banyak program pemerintah untuk mengangkat tier 4 ini gitu ya, nggak hanya di negara maju ya, di negara berkembang juga apa sudah mulai banyak support pemerintah kaitannya dengan keramahan lingkungan dan apa pemberdayaan masyarakat ya, mungkin topik-topik mengenai inklusi keuangan ya, kemudian sustainability itu sangat familiar bagi kita ya di apa dekade ini, satu dekade ini ya. Kemudian juga yang bisa dilakukan multinational company adalah mensubsidi market ya, artinya tadi kalau profit yang tebalnya gitu ya, atau yang apa konsumen-konsumen yang membeli dengan emosional appeal tuh mungkin ada di tier 1, tier 2 ya, dan sebagian tier 3 mungkin ya. Nah, keuntungan yang tebal tadi di tier-tier atas bisa disubsidi ke tier bawah atau tier 4 ya, sehingga masyarakat-masyarakat yang quote and quote untouchable tadi ya pelan-pelan bisa terangkat ataupun menikmati produk-produk ramah lingkungan ya, yang apa struktur biayanya ya itu oleh perusahaan telah dipikirkan karena mereka mensubsidi ya dari keuntungan yang di tier 1, 2 dan 3. Ya, kemudian juga ya ini banyaklah buku apa strategi dari sisi strategic management juga yang bisa dieksplor. Salah satunya adalah teori lawasnya Blue Ocean Strategy ya, tahun 2005 jurnalnya, bukunya 2006, lanjut ada expanded teorinya tahun 2017. Nah, di teori ini mereka penulisnya mengatakan bahwasanya apa biasanya orang atau perusahaan itu trade off ya antara inovasi dan juga biaya gitu. Artinya kalau mau inovasi itu biayanya harus mahal gitu. Nah, sedangkan di konsepnya Blue Ocean ini adalah mereka bisa dapat dua-duanya tuh sekaligus, inovasinya dapat, sedangkan struktur biayanya tapi juga murah gitu. Nah, ini mungkin juga bisa kedepankan ataupun yang bisa dilakukan oleh MNC ya atau multinational company ya untuk men-scale up dan men-speed up keberlanjutan ini adalah tadi ya dengan membuat atau melakukan pendekatan strategik yang pas. Salah satunya misalkan dengan Blue Ocean yang membuat inovasi nilai, yaitu mereka mencari ya hal-hal yang perlu dikurangi, yang dihilangkan, kemudian ada juga hal-hal yang ditambah dan juga ada yang didatangkan baru di-create ya, sehingga muncullah inovasi nilai ya. Mungkin ini perlu bahasan sendiri yang cukup panjang, tapi kurang lebih pada intinya adalah MNC dapat melakukan penyesuaian ya strategi agar menghasilkan struktur biaya yang murah. Artinya dalam hal ini kreativitas, inovasi itu sangat penting untuk menghasilkan struktur biaya yang murah ataupun terjangkau ataupun mencapai skala ekonomis ya, tidak hanya pendekatannya manufaktur gitu ya, pabrikasi enggak ya, tapi harus ada sentuhan kreativitas dan inovasi. Oke.